Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa materi, yaitu agenda setting teori dan framing media. Anggota kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Alfaiz Ardiansyah Desika, lalu ada Mas Fahmi Adnan, dan juga Mbak Nur Aida Sukma. Baik, untuk yang pertama, pengertian agenda setting akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu agenda setting teori jika dianalisis secara linguistik atau etimologis, agenda setting berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, yaitu agenda dan setting. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata agenda mempunyai arti dua, yaitu yang pertama adalah buku catatan bertanggal 1 tahun, atau agenda rapat telah dicatat dalam agenda. Yang kedua, acara yang akan dibahas dalam rapat, diantaranya juga termasuk dalam agenda rapat. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Fahmi Adnan. Pengertian agenda setting teori. Pengertian agenda setting dapat dipahami sebagai pengertian atau penyusunan suatu agenda acara atau kegiatan. Hal ini sesuai dengan istilah yang dikemukakan oleh beberapa pakar media di Indonesia sebagai penentu atau penyusunan suatu agenda. Kemudian yang kedua, ada konsep agenda setting teori. Teori agenda setting pertama kali dicetuskan oleh MC Combs pada tahun 2014. Agenda setting dibentuk berdasarkan pertanyaan yang beredar di masyarakat. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan berbagai topik, namun memuat berita atau informasi yang menyesatkan berdasarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini. Isu-isu yang dianggap penting kemudian disajikan sebagai berita atau informasi di media sosial. Kemudian yang terakhir ada dampak agenda setting teori. Dampak agenda setting teori itu ada dua. Yang pertama kekuatan dan yang kedua kelemahan. Dampak kekuatan, masyarakat tidak hanya belajar mengenai isu-isu sosial dan lain-lain melalui media. Mereka juga belajar pentingnya suatu isu atau topik melalui dukungan media massa. Misalnya, pada Elvianti Ritonga, teori agenda setting dalam riset media mencerminkan apa yang disampaikan calon saat kampanye pemilu. Media nampaknya telah mengidentifikasi isu-isu penting, dengan kata lain, media menentukan peristiwa agenda kampanye. Dampak kelemahannya yaitu mayoritas berita yang ditayangkan hanya menguntungkan si pemilik modal. Sebagai contoh, jika kita melihat beberapa acara media massa seperti TV One dan Metro TV, kesan-kesan masa kampanye Pilpres 2014 masih cukup terasa, sehingga masyarakat juga sangat terpengaruh dengan keadaan sosial tersebut. Masyarakat secara otomatis ada keengganan untuk menonton siaran ulang, mereka anggap tidak berpihak dengan keinginan mereka. Begitu juga media cetak. Selanjutnya adalah framing media. Framing sendiri adalah pembingkaian suatu berita, yang mana framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi yang besar daripada isu yang lainnya. Framing media penting karena dapat mempengaruhi opini publik dan membentuk cara berpikir masyarakat terhadap suatu isu atau peristiwa tertentu. Hal ini juga dapat mempengaruhi keputusan kebijakan dan tindakan individu atau organisasi. Dengan memahami bagaimana media membingkai suatu peristiwa, kita dapat lebih memahami bagaimana media membentuk opini publik dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu konsep framing media. Framing media sebagai bentuk sudut pandang yang dipilih media untuk menyampaikan suatu isu atau peristiwa. Framing merupakan teknik penyajian realitas yang tidak dimanipulasi secara keseluruhan, namun hanya dibelokkan secara halus dengan menonjolkan sebagian realita atau selektif terhadap realita lainnya. Analisis framing mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi. Framing dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap suatu isu atau peristiwa. Cara kita memahami dan merespon suatu peristiwa atau isu, serta keputusan yang kita ambil terkait suatu isu atau peristiwa. Framing media dapat mempengaruhi perilaku masyarakat melalui beberapa cara, seperti membentuk persepsi yang salah atau bias terhadap suatu isu atau peristiwa, mendorong masyarakat untuk bertindak atau mengambil keputusan yang lebih baik terkait suatu isu atau peristiwa, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu atau peristiwa. Selanjutnya yaitu dampak framing media.
Dalam beberapa kasus, framing media dapat mempengaruhi perilaku manusia secara signifikan. Sebagai contoh, dalam pemberitaan terorisme, media yang negatif dapat mempengaruhi tingkat kekerasan dan tindak terorisme di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memilih framing yang tepat dan seimbang untuk menyeimbangkan dalam penyajian suatu isu atau peristiwa agar dampaknya dapat bersifat positif atau tidak merugikan masyarakat. Framing media memiliki dampak yang signifikan terhadap cara kita memandang dunia. Dampak framing media dapat bersifat positif atau negatif tergantung bagaimana media memilih dalam pembingkaian suatu isu atau peristiwa. Beberapa dampak positif dari framing media antara lain membantu masyarakat memahami suatu isu atau peristiwa dengan lebih baik, mendorong masyarakat untuk bertindak dan mengambil keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu atau peristiwa. Lalu, dampak framing media juga dapat bersifat negatif seperti membentuk persepsi yang salah atau bias terhadap suatu isu dan peristiwa, mendorong masyarakat untuk mengambil keputusan yang tidak tepat dan atau merugikan, membentuk opini publik yang tidak seimbang atau tidak adil terhadap suatu isu atau peristiwa. Terima kasih. Nah, kesimpulan dari teori agenda setting dan framing media, keduanya merupakan konsep penting dalam studi komunikasi, di mana teori agenda setting membahas tentang peran media massa dalam menentukan agenda mereka yang terpapar informasi, sedangkan framing media membahas tentang bagaimana media menyajikan peristiwa dan mengkonstruksikan realitas. Konsep kedua ini memiliki dampak yang signifikan terhadap cara kita memandang dunia dan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Dampak framing media dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada bagaimana media memilih untuk membingkai suatu isu atau peristiwa. Oleh karena itu, penting bagi media untuk memilih framing yang tepat dan seimbang dalam menyajikan suatu isu atau peristiwa agar dampaknya dapat bersifat positif dan tidak merugikan masyarakat. Terima kasih. Itu adalah sedikit ulasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.